Jelang Formula E tapi kubu oposisi malah terciduk lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini beredar sebuah cuitan yang merendahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ejekan ini diunggah melalui Twitter oleh salah seorang warganet. Dalam cuitan tersebut, Jokowi disuruh datang ke Formula E untuk jadi tukang tambal ban. Cuitan ini membuat pegiat media sosial Eko Kuntadi prihatin serta mengunggah ulang cuitan tersebut. Eko Kuntadi menyayangkan sikap warganet yang merendahkan Presiden Jokowi yang disamakan dengan tukang tambal ban. Dia turut serta mengunggah tangkapan layar dari warganet dengan nama akun @gamaudungo. Diketahui foto Jokowi yang terlihat menjadi tukang tambal ban itu berasal dari pemotretan majalah Tempo ketika ia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Pengguna akun Twitter tersebut juga menulis Mr. Presiden kudu hadir di ajang balap Formula E buat jaga-jaga jika ada peserta yang alami bocor ban. Unggahan tangkapan layar ini disertai oleh cuitan dari Eko Kuntadi. Apakah begini caramu mempromosikan Formula E dan meminta rakyat Indonesia ikut mendukung pagelaran tersebut? Tulis Eko Kuntadi lewat cuitannya di Twitter @_Eko Kuntadi. Cuitan ini pun dikomentari oleh sejumlah warganet. Indonesia gak butuh gerombolan kadrun dan cebong. NKRI membutuhkan generasi yang tertanam dasar PMP dan P4 kembali, agar bisa membangun menghargai perjuangan kebangsaan dari sebuah satu kesatuan persatuan Indonesia. Tulis warganet mengomentari cuitan Eko Kuntadi. Kadrun emang kurang ajar, sukanya caci maki presiden, tapi minta tolong BUMN sponsorin acara balapannya. Kurang ajar Drun, ngembir dulu bisa kali, kan dah halal, kata @Ronindrawan. @Madebailaluna, mereka tidak sadar sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri, menjadikan naik tak harus sambil menjatuhkan orang lain. Hina. @Baja Hitam, Mr. Presiden, sekelas kepala negara saja tidak dihormati. @Aseo, Jokowi sebaiknya jangan hadiri, nanti jatuhnya habis mandi sepah dibuang. @D_Kristiawan, mental medsos, pakai fake akun, banci. Tolong jelaskan salahnya di mana, karena setahu saya informasi pada foto tersebut adalah benar. Tulis akun yang lainnya. Bazar jika orang yang didukung diledekin langsung marah, sakit hati dan kepanasan, tapi sebaliknya jika ngeledekin lawannya atau musuhnya dengan sangat barbar bisa seenaknya saja ya. Tulis pengguna akun lainnya mengomentari foto Jokowi jadi tukang tambal ban. Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Joko Widodo tidak akan hadir menonton Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni 2022. Kelihatannya Presiden tidak akan hadir karena sponsor tidak turun, ujar Rocky Gerung dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Pasalnya, kata Rocky, Jokowi bakal malu sendiri karena perusahaan BUMN tidak menyokong ajang balap mobil listrik internasional tersebut. Kan memalukan kalau Presiden hadir, terus sponsornya nggak ada, lalu ada baliho gede-gede, nyumbang kagak, nongol iya, kan begitu, sahut Rocky Gerung tertawa geli. Tidak sampai di situ, Rocky juga menyindir Jokowi jika benar tidak hadir langsung menonton Formula E, maka Jokowi kalah start oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Besok itu ada balapan, tapi tanpa balapan politik. Orang menganggap Presiden Jokowi udah kalah duluan karena nggak nongol berarti WO dong, kata Rocky. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan untuk menyaksikan acara langsung ajang balap mobil listrik Formula E pada Sabtu 4 Juni 2022. Sebelum menyaksikan balapan acara langsung, Jokowi juga akan melakukan agenda lain di Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC itu. Insya Allah besok Bapak Presiden diagendakan untuk menonton langsung Formula E, ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 3 Juni 2022. Bagaimana menurut Anda? BNPT bongkar sosok pemimpin kelompok konvoi promosi khilafah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Konvoi motor yang mempromosikan kelompok garis keras sempat heboh di media sosial. Tapi tidak lama kemudian polisi mulai menyelidiki dan mengusut. Tapi ya begitulah, mungkin hanya sampai di situ saja. Persis seperti yang saya katakan,
Entah karena belum ada undang-undang seperti di Singapura untuk menindak kelompok seperti ini, atau mungkin takut menimbulkan gejolak. Padahal kelompok ini ditolak dan tidak boleh ada di negara ini karena jelas bertabrakan dengan spirit NKRI yang punya ciri khas yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata konvoi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dari Khilafatul Muslimin. Pemimpin kelompok tersebut, Abdul Qadir Baraja, angkat bicara terkait konvoi tersebut. Dia bilang konvoi itu hanya bagian dari kegiatan dari kelompoknya dan tidak ada maksud lain. Ada dua wilayah terjadinya konvoi, yaitu Jakarta dan Brebes, Jawa Tengah. Dia menegaskan kelompok itu bukan kelompok radikal atau pengacau yang menentang Pancasila dan NKRI. Dia mengaku kelompoknya tegas menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Dia mengaku konvoi anggota kelompok tersebut bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan NKRI. Menurutnya, orang umum pasti berpikir membangun ideologi itu adalah merebut kekuasaan, namun pandangan tersebut bertolak belakang dengan kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut. Begitu kita umumkan, kita akan membuktikan di dunia ini tidak ada negara yang sehebat Indonesia. Tidak ada yang mempunyai kesepakatan seperti Piagam Madinah kecuali Indonesia dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang mempersatukan umat, kata Abdul. Kalian percaya? Awal-awalnya sih katanya gitu, tapi kalau nanti sudah besar, apalagi berkuasa, maka bisa berbeda lagi sikap mereka. Selagi masih kecil tentunya tidak berani terang-terangan menunjukkan niatnya. Ngeles model begini mirip dengan ormas yang dulu dibubarkan. Ngakunya suci, pokoknya visi misinya terdengar sangat mulia sampai kepingin nangis Bombay. Tapi nyatanya, kenyataan di lapangan selalu membuka topeng asli mereka. Sama halnya dengan kelompok ini, mereka mengaku bukan kelompok berbahaya, tapi niat dan hati seseorang, siapa yang tahu? Deputi Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid mengatakan, kelompok tersebut sudah masuk dalam pengamatan BNPT. Sosok pendirinya ternyata mantan anggota NII. Jadi, menurut Nur Wahid, genealogi kelompok tersebut tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII. Secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI, dan memiliki rekam jejak dalam kasus pengacauanisme. Baraja pernah 2 kali ditahan. Yang pertama pada Januari 1979 terkait dengan ancaman Warman, ditahan selama 3 tahun. Yang kedua ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun. Terkait dengan kasus insiden di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985. Mengerikan bukan? Dan sampai saat ini negara kecolongan dan membiarkan kelompok ini lumayan berkembang. Di media sosial saya sempat melihat screenshot, entah asli atau bukan, daftar kantor perwakilan kelompok ini di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dalam hati saya berpikir, segitu gampangnya kelompok ini beraktivitas dan berkembang. Kalau selama ini cuma diamati, buat apa? Apakah harus menunggu ada insiden? Yang jelas kita semua tahu, kelompok sejenis ini sangat banyak. Banyak yang tidak muncul ke permukaan atau main aman sembunyi di balik layar sambil pelan-pelan menyusup dan mempengaruhi akar rumput. Coba pikir kelompok seperti ini makin terang-terangan muncul ke permukaan. Why? Salah satu faktor utamanya adalah karena tidak takut. Ini mau tak mau terpaksa dikaitkan dengan ketegasan pemerintah. Kita balik saja. Coba kita minta mereka konvoi seperti itu di Singapura. Apakah mereka berani? Diberi uang banyak pun mereka tetap mikir ribuan kali. Ditambah lagi, presiden sebelumnya terlalu membiarkan perkembangan kelompok sejenis. Akhirnya pemerintah sekarang yang repot. Kalau masih belum tegas juga, pemerintah berikutnya akan lebih repot dan memilih main aman. Next, dan next, dan next. Tinggal tunggu waktu melihat negara ini retak lalu terpecah belah. Bagaimana menurut Anda?